Laptop 9 jutaan ini udah menggunakan Core i9 dan layarnya udah 100% sRGB. Menarik kan? Yuk kita bahas. Yo guys, Rageja bersama Rahkesna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi lagi ya, khususnya untuk laptop di harga 9 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan di bulan Oktober hingga November 2025. Dan seperti yang aku mention di awal ya, ada laptop yang nanti kita bahas sudah menggunakan Core i9 plus udah 100% sRGB. Jadi bakalan cocok banget buat kamu yang anything atau seorang desainer profesional. Ada juga laptop gaming yang beneran gaming dan juga laptop gaming yang siluman. Ya kalau kita lihat looks-nya itu kayak laptop kerja tapi pakai RTX. Dan tentunya masih ada beberapa laptop menarik lainnya. Jadi pastikan simak videonya sampai habis. Kalau kalian pengen langsung loncat aja nggak apa-apa. Kita juga udah sediakan chapter yang kita sesuaikan dengan kebutuhan laptop kalian masing-masing. Jadi silahkan dimanfaatkan ya. Langsung aja kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop 9 jutaan terbaik yang pertama adalah Asus Gaming K16 K3605VC. Ini adalah seri laptop terbaru dari Asus yang lebih murah dibandingkan seri TUF. Tapi tentunya dia nggak asal murah aja, karena dia juga hadir dengan satu keunikan. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Yes, desainnya ini ala Asus VivoBook. Dari belakang, vibes-nya kayak kerja banget. Tapi pas kita buka, malah ada logo RTX-nya. Nih, buat yang kemarin komen gini ya, kalian kasih aja laptop ini ke ortu kalian, harusnya sih diterima ya. Soalnya looks-nya kan kayak laptop kerja. Oke, kembali ke laptop. Asus Gaming K16 hadir dengan spek yang beneran gaming. Intel Core i5 13420H dengan RTX 3050 4GB VRAM, RAM-nya langsung 16GB dual channel, dan yang SSD-nya ini 512GB M.2 NVMe. Bang, TKP-nya disunat lagi nggak? Ya, disunat sih, cuman nggak yang se ekstrim sampai jadi 35 watt. Melainkan dia lumayan tinggi kok, wattnya di 55 watt. Secara performa, dia memang lebih lambat, sekitar 10% jika kita bandingkan dengan TGP standarnya di 80 watt. Kalau dari hasil pengujian YouTuber dari Hubwood dan PC Support and Gaming Test, performa RTX 3050 55 wattnya sedikit lebih kencang jika dibandingkan dengan RTX 2050. Ya masih bisa dikatakan oke buat kebutuhan main game AAA zaman sekarang. Forza Horizon 5 di settingan Full HD Plus High masih bisa dapetin 79 average FPS. Cyberpunk 2077 masih dapetin 54 FPS dan Backmate Wukong bisa dapetin di 39 FPS. Asus Gaming K16 sudah membawa layar lega berukuran 16 inch IPS Full HD+, dan yang paling penting refresh rate-nya ini sudah 144 Hz. Menariknya, meski ukuran layarnya gede ya, bobotnya ini masih di bawah 2 kg. Tepatnya di 1,8 kg. Terus portnya juga udah lengkap, bahkan dia udah ada SD card reader-nya. Yes, SD card reader ya, bukan micro SD card. Which is ini bakalan bikin fotografer seneng sama editor kita tuh. Nah, ini port yang langka guys. Laptop 9 jutaan terbaik yang kedua adalah Acer Aspire Go 14 AI. Berbeda dengan Asus Gaming tadi yang merupakan siluman, laptop Acer 1 ini memang murni laptop buat produktivitas. Artinya, ini bakalan lebih cocok buat kamu yang nggak ada kebutuhan gaming. Pokoknya produktif aja gitu. Dari CPU-nya aja udah kelihatan ya, dia menggunakan Intel Core Ultra 5 125H. Skor Cinebench R23-nya udah nyentuh di 9.000 poin, yang mana ini tentunya udah kenceng. Nah, selain kenceng, Core Ultra 5 ini juga punya teknologi e-core atau efisiensi core yang bakalan kepake saat kita menjalankan tugas-tugas ringan kayak bikin laporan, presentasi, atau ngolah data yang berukuran kecil di Excel. Benefitnya, dengan adanya e-core ini, penggunaan baterainya akan jadi lebih hemat. Bahkan dia lebih hemat dari seri U pada Core i5 generasi-generasi sebelumnya. Kapan lagi cuy? Seri H yang terkenal boros ya karena dia high performance, malah lebih hemat dari seri U yang terkenal irit. Boom!
Otomatis ketika dikawinkan dengan baterai 55 Wh, Aspire Gold jadi bisa diajak kerja sekitar 7-8 jam. Oh ya, RAM-nya sendiri berukuran 16 GB DDR5 4800 MHz dengan SSD 512 GB NVMe Gen 3. Ya, cuma Gen 3, belum Gen 4 punya. Nah, yang juga menarik dari laptop ini ada pada layarnya. 14 inch IPS Full HD plus 60 Hz dengan akurasi warnanya nih udah mencapai 100% sRGB. Yes, laptop ini udah cocok buat editing atau desain profesional. Diajak hunting foto pun masih oke ya, karena bobot dari laptop ini masih tergolong ringan di 1,5 kg dengan ketebalan kurang lebih di 1,75 cm. Masih ada micro SD card reader juga, meskipun ya idealnya SD card reader sih kalau untuk port ya. By the way, kalau kamu tertarik beli, jangan lupa upgrade RAM-nya menjadi dual channel ya, biar kalian bisa nge-unlock grafis Intel Arc grafis yang tentunya lebih kencang daripada Intel UHD. Karena kalau dia single channel aja, yang kepake adalah yang Intel UHD. Jadi wajib upgrade ke dual channel. Laptop 9 jutaan terbaik yang ketiga adalah MSI Thin 15. Ya, sebuah pilihan klasik buat kamu yang nyari laptop gaming di harga 9 jutaan. Selain karena Thin 15 ini adalah sebuah laptop yang murni gaming, dia juga masih memberikan performa dan spesifikasi yang menurutku masih tergolong worth it lah untuk kelas harganya di 9 jutaan. Mulai dari CPU-nya, dia pakai Intel Core i7 12650H dengan Nvidia RTX 2050 4GB GDDR6. Yes, memang RTX 2050-nya masih kalah sama laptop lain yang udah RTX 3050. Tapi kalau soal CPU-nya nih, dia udah pakai i7 12650H yang tentunya bisa ngebantai i5 bahkan yang generasi 13. Ya, bisa dibilang plus minus lah. Oh ya, laptop ini pakai SSD 512GB M.2 NVMe Gen 4 dan RAM-nya sendiri 8GB DDR4 3200 MHz single channel. Ya elah bang, masa laptop gaming RAM-nya cuma 8GB? Gimana bisa main? Tapi masih ada varian 16GB dual channel kok kalau kalian cek di toko. Tapi ini harganya udah sekitaran 10 jutaan. Cuman kalau budget kamu mentok, saranku sih nggak apa-apa beli dulu yang RAM-nya 8GB. Nanti kalau tabungannya udah kekumpul, ya tinggal upgrade aja jadi 16GB dual channel. Kan masih ada satu slot kosong tuh. Gimana? Cocok kan? Nah, kalau RAM-nya udah dual channel, main game jadi lebih asik. Cyberpunk Full HD Low bisa dapetin 49 FPS, GTA 5 bisa dapetin 115 FPS, dan Black Myth Wukong bisa dapet di 36 FPS. FPS game lainnya juga bisa kalian cek di sini ya. Tadi kan kalau kalian lihat GTA 5 bisa sampai 115 FPS tuh. Nah, ini bakalan pas banget kalau kita kombinasikan dengan layarnya yang sudah 144 Hz refresh rate. Terus ukurannya juga oke di 15,6 inch dengan panel IPS punya. Bobotnya sendiri ringan di 1,86 kg dengan tebal di 2,17 cm. Untuk baterainya sendiri 52,4 Wh yang tahannya sih standar aja sekitar 3 jam. Terakhir, portnya udah lengkap untuk kebutuhan gaming kalian. Laptop 9 jutaan terbaik selanjutnya adalah Asus VivoBook 14 A1405VA. Laptop ini bakalan cocok buat kamu yang spesifik cari laptop brand Asus untuk kerja di harga 9 jutaan. Memang ada bagian spek yang wow banget gitu, yang kayak pasti menang dibandingkan dengan yang lain. Tapi tetap aja dia sudah menggunakan spek yang oke buat kebutuhan produktivitas. Intel Core i5 13420H dengan Intel USD Graphics, RAM-nya sendiri 16GB DDR4 3200 MHz dual channel, yang mana satu kepingnya ini sudah onboard dan satu kepingnya lagi masih bisa kita upgrade. SSD-nya berkapasitas 512GB M.2 NVMe dan sudah Gen 4 punya. Untuk skor Cinebench R23-nya ini masih tergolong kenceng kok. Jadi masih oke banget lah buat kalian yang doyan multitasking, bikin laporan, ngolah data di Excel, ataupun kerjaan produktif lainnya yang bisa menghasilkan cuan-cuan. Buat kerjaan lebih berat seperti ngedit video Full HD ataupun ngoding, ini ya masih bisa lah ya. Bang, gaming bang! Ya, main Valo atau Genshin Impact sih masih bisa. Sisanya nggak cocok. Kalau mau main game, ambil laptop gaming aja.
Soal layar, VivoBook 14A 1405VA membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan color gambutnya di 63% sRGB dan 60 Hz refresh rate. Udah oke buat keseharian atau buat nonton film, tapi tentunya belum oke ya buat kebutuhan editing profesional. Baterainya juga pas-pasan aja, cuma 42 Wh yang bisa tahan sekitar 5-6 jam. Bobotnya pun nggak yang ringan-ringan banget ya, kayak standar aja di 1,6 kg dengan tebal di 1,99 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 9 jutaan terbaik yang terakhir adalah Tecno Megabook T1. Ini laptop anomali cuy. Pembantai laptop produktif 9 juta. Ya gimana nggak anomali cuy. Bayangin aja, dengan harga 9 jutaan kita udah bisa dapetin CPU Intel Core i9. Yes, i9. Seri 13900HK lagi. Udah sih, ini pasar 9 jutaan auto game over lah. Skor Cinebench R23 auto terbang meninggalkan pesaingnya ya. Ini bagai langit dan bumi. Dan tentu ini bukan hanya sekedar angka, melainkan juga tercermin lewat real life performance-nya. Kerja jadi minim lag, multitasking jadi lebih gacor, dan rendering pun juga bisa makin satset. Perbandingan renderingnya bisa kalian cek aja di grafik berikut ini. Spek pendukungnya juga nggak kalah asik, seperti RAM 16GB LPDDR4 4267 MHz dan SSD 512GB NVMe Gen 3. Nah, yang nggak kalah asik ada pada layarnya, yang mana tentunya ini bakalan disukai oleh para editor. Yes, Megabook T1 udah pakai layar 100% sRGB dengan ukuran 14 in Full HD+. Auto recommended lah buat dipakai editing video, graphic design, ataupun color grading. Kalau di Gadget sih ini bakalan kepake banget ya buat bikin thumbnailnya kita. Terus kalau mau hunting foto atau kegiatan outdoor lainnya juga nggak usah khawatir pundak kalian jadi pegel-pegel. Karena bobotnya dia udah tergolong ringan banget di 1,3 kg. Dengan berapa tebalnya? Oke, 1,48 cm. Terus baterainya juga badak 75 Wh yang bisa bertahan sekitar 7-8 jam pemakaian. Beh, ini mah sekali cas bisa hunting foto sampai sore nih. Nice. Portnya juga lengkap, ada Type-C, HDMI, dan SD card. Micro SD card reader. Sayangnya belum SD card ya. Jadi dikit lagi ideal sih. Ya udahlah, micro SD card aja. Yo guys, itu dia 5 laptop rekomendasi di harga 9 jutaan yang cocok untuk kalian pertimbangkan di bulan Oktober sampai November 2025. Seperti biasa, list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping di mana? Sini ya. Keranjangnya YouTube Shopping, dan di sana kalian juga bisa melihat harga terupdate dari setiap laptopnya. Tapi kalau mau cek promo di Shopee kan biasanya kalian harus klik dulu tuh. Nanti di aplikasi biasanya setelah ada voucher harganya bisa lebih murah. Apalagi kalau di acara atau tanggal-tanggal kayak 10-10, 11-11. Nah gitu tuh. Buat kalian yang nonton menjelang 10-10 nih, coba diklik aja. Siapa tahu ada diskon yang menarik. Dan kalau masih ada masukan ataupun penasaran atau pertanyaan bingung-bingung, silahkan drop juga di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi secara sehat. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan sampai ketemu di laptop 10 jutaan sih harusnya ya, atau 3 jutaan ya. Ya tunggulah konten rekomendasi selanjutnya ya. Bye!